Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Dr. Sarbini MAG selaku dosen mata kuliah Hadis, Komunikasi dan Bicara Islam kelas 2B. Yang saya hormati dan yang saya sayangi teman-teman dari kelas 2B dan juga teman-teman dari mata kuliah Hadis. Tak lupa juga sahabat-sahabat online yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Amin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa merasakan nikmat yang luar biasa. Kita masih bisa merasakan oksigen yang gratis. Kita masih bisa merasakan iman yang ada di dalam diri kita ini, dan kita masih bisa diberikan, dilancarkan untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar tentunya. Dan salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, Nabi yang kita agung-agungkan, Nabi yang kita tunggu-tunggu syafaatnya besok di yaumul qiyamah. Nah, semoga sahabat online kita termasuk umatnya yang nantinya mendapatkan syafaat beliau di yaumul qiyamah. Amin. Sahabat online yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini alhamdulillah saya akan menyampaikan sedikit tentang kewajiban berdakwah. Di sini saya akan mereview dari bukunya Dr. Sarbini MAG, yaitu yang Hadis Dakwah tentang konsepsi dasar dakwah Islam. Kali ini itu untuk memenuhi tugas hadis gitu ya, sahabat semuanya. Berdakwah ini adalah aktivitas yang sangat penting, yang sangat urgent bagi umat Islam gitu. Untuk apa? Ya untuk kita menyuruh, untuk kita mengajak orang-orang untuk berpegang teguh pada keyakinan, pada ajaran yang Allah ajarkan kepada kita semuanya, agar kita itu bisa hidup sejahtera, hidup dalam kebahagiaan gitu di dunia maupun di akhirat nanti, begitu teman-teman semuanya. Nah, dakwah ini kan suatu fitrah ya, fitrah bagi umat Islam semuanya, karena kita itu sebagai makhluk social being gitu. Dan maka dari itu kewajiban berdakwah ini sudah diatur dalam Al-Quran maupun hadis gitu teman-teman. Untuk hukumnya sendiri itu ada dua pendapat dari para ulama. Yang pertama itu ada fardu ain, dan yang kedua itu ada fardu kifayah. Nah, apa sih fardu ain dan fardu kifayah? Fardu ain itu adalah fardu kewajiban ya bagi setiap umat Islam, bagi setiap individu begitu teman-teman semuanya. Dan fardu kifayah ini yaitu fardu atau kewajiban yang ketika ada segolongan orang, maka seseorang itu tidak berkewajiban lagi. Nah, untuk yang fardu ain ini itu ada dalam Quran surah An-Nahl ayat 125. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya, suruhlah umat manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik pula. Itu dalam Quran surah An-Nahl ayat 125. Nah, untuk dasar yang kedua yaitu pada fardu kifayah ya teman-teman semuanya, itu dari Quran surah Al-Imran ayat 104 yang bunyinya itu Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, dan jadilah kamu
segolongan umat yang mengajak kepada kebaikan, menyuruh kepada yang baik dan mencegah dan melarang orang berbuat tidak baik, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Itu dalam Quran surah Al-Imran ayat 104. Nah, kembali lagi pada Quran surah An-Nahl ayat 125 ya teman-teman semuanya. Dari kata utmu itu kan merupakan jenis fi'il amar ya teman-teman semuanya, dari kata dama yang hukum dari fi'il amar sendiri yaitu kan itu wajib untuk dikerjakan. Nah, maka dari itu teman-teman semuanya, kita itu wajib mematuhi selama tidak ada dalil-dalil yang memalingkannya dari wajib itu kepada sunat dan lain-lainnya. Lalu dalam artian yang dalam hukum yang kedua itu kan fardu kifayah dalam Quran surah Al-Imran ayat 104. Nah, fardu kifayah ini jadi begini, ketika ada segolongan umat ya, semisal itu dalam suatu wilayah itu belum ada yang berdakwah, maka seluruh umat ini itu fardu ain. Tetapi ketika ada segolongan umat, ada segolongan ulama, segolongan cendekiawan, segolongan mubalik yang berdakwah, maka orang lain itu menjadi fardu kifayah atau tidak berkewajiban lagi untuk berdakwah gitu. Dan sebenarnya ya teman-teman semuanya, kita sudah tahu sih ya bahwa berdakwah ini tuh sudah sejak dulu, sejak zaman Nabi Muhammad SAW, karena beliau itu kan yang menyampaikan risalah dari Allah SWT dan dilanjutkan sampai sekarang ini oleh umat-umat beliau begitu. Dalam sebuah hadis itu diriwayatkan oleh hadis Sahih Bukhari nomor 3202 yang bunyinya itu hadatsana Abu Asim ad-Dhahhak bin Makhlad akhbarana al-Auza ayu hadatsana Hasan bin Atiyah an Abi Kabsyata an Abdullah ibn Amrin anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ballighu anni walau ayah hadithu an bani Israila wala haraja wa man kadaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Nah, dari sini kita itu tahu bahwa ballighu anni walau ayah, sampaikanlah walau hanya satu ayat. Jadi waktu dulu itu ketika ada sahabat yang tidak mengikuti kajian atau pertemuan yang dilakukan di sebuah forum bersama Rasulullah itu, maka sahabat-sahabat yang pada waktu itu hadir itu diwajibkan untuk memberikan atau menyampaikan berita tersebut kepada sahabat-sahabat lain yang tidak mengikuti kajian tersebut. Lalu kita juga bisa mengambil pesannya dari hadis tersebut bahwa bukan hanya dari umat-umat Islam saja, tetapi juga bisa dari umat-umat yang lain. Seperti kalau waktu dulu itu dari Bani Israel, tidak mengapa kita mengambil atau mengambil info atau berita dari Bani Israel walaupun kita itu juga tidak menyukainya gitu. Nah, maka dari itu dari sini kita bisa tahu bahwa muatan moral dari Nabi itu suatu point of view dari penyebaran informasi atau penyebaran dakwah ini begitu. Lalu yang ketiga pesan yang ketiga yang kita bisa dapatkan dari hadis tersebut, yang dari hadis Sahih Bukhari nomor 3202 ini, bahwa kita itu dilarang untuk menyebarkan berita yang dusta dari sumbernya Nabi gitu. Misalnya hadis dhaif begitu teman-teman semuanya, hadis yang tidak ada kaitannya gitu. Gimana ya? Iya, hadis dhaif gitu.
dilarang untuk berbohong atas nama Rasul, berdusta atas nama Rasul, dan mengada-ngada cerita gitu atas nama Rasul, itu kita dilarang. Bahwa wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Bahwa barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka bersiap-siaplah dia menempati tempat duduknya di neraka. Jadi bagi orang yang berdusta atas nama Rasul, maka bersiaplah ia duduk di neraka, tinggal di neraka. Nah, ketika kita sudah mengetahui bahwa hukum dari dakwah itu adalah fardu, walaupun fardu itu fardu kifayah maupun fardu ain, kita itu tetap diwajibkan untuk menyampaikannya kepada orang-orang itu. Seperti dalam hadis Muslim nomor 70 atau AN nomor 76 yang bunyinya, hadatsana Abu Bakr Abi Syaibah hadatsana Waqi'un an Sufyana hadatsana Muhammad bin Mutanna hadatsana Muhammad bin Jarfatin hadatsana Syubatul Kilamu ma an Qais bin Muslim an Tariq bin Shihab wa hada hadithu Abi Bakr qala awwalu man bada'a bil khutbati yawmal 'id qabla salati mar'anu faqala ilayhi rajulun faqala as-salatu qabla al-khutbati faqala qad turika ma hunalika faqala Abu Sa'id amma hada faqad qadama alayhi sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fabilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Yang artinya apa? Artinya bahwa telah diceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Waqi dari Sufyan, yaitu dalam riwayat lain disebutkan, dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Mutanna telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far telah menceritakan kepada kami Syu'bah, keduanya dari Qais bin Muslim, dari Tariq bin Shihab, dan ini adalah hadis Abu Bakar. Orang pertama yang berkhutbah pada hari raya sebelum sholat hari raya didirikan ialah Marwan. Lalu seorang laki-laki berdiri dan berkata kepadanya, sholat hari raya hendaklah dilakukan sebelum membaca khutbah. Marwan menjawab, sungguh apa yang ada dalam khutbah sudah banyak ditinggalkan. Kemudian Abu Sa'id itu berkata, sungguh orang ini telah memutuskan atau melakukan sebagaimana yang aku dengar dari Rasulullah SAW bersabda, barang siapa di antara kamu melihat kemungkaran, hendaklah ia mencegah kemungkaran itu dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka hendaklah ia mencegah dengan lisan. Jika tidak mampu juga, maka hendaklah ia mencegahnya dengan hatinya. Itulah selemah-selemah iman. Hadis Muslim nomor 70 atau AN 76. Nah, sahabat pengen semuanya, ketika kita mencegah atau mengubah kemungkaran ini, kita itu tidak boleh dengan cara yang memaksa, tetapi kita itu dengan cara yang bertahap-tahap gitu. Seperti disebutkan dalam hadis ini, jika tidak bisa dengan tangan, maka kita bisa dengan hati. Jika tidak bisa dengan tangan, maka kita bisa dengan lisan. Jika tidak bisa dengan lisan, maka kita bisa dengan hati. Karena itulah selemah-lemahnya iman. Maksudnya ini bagaimana? Dengan tangan. Semisal ada seorang kelompok orang gitu ya, melakukan kemungkaran, maka kita wajib melakukannya dengan tangan. Nah, ketika kita ini dirasa was-was, dirasa ada sesuatu yang mungkin akan menyebabkan kerusakan atau menyebabkan kericuhan gitu, kita bisa melakukannya dengan lisan. Nah, ketika dengan lisan pun mungkin akan terjadi suatu perselisihan, maka kita bisa mengingkarinya dengan hati, bahwa di dalam hati ini kita itu bisa mencegahnya dengan hati, bisa dengan istighfar
beristighfar, bisa dengan mendoakan bahwa orang tersebut tidak seperti itu. Begitu sih pemahaman saya gitu. Dan mungkin kalau orang-orang yang berprofesi sebagai ceramah itu bisa dengan ceramah, daiyah gitu. Kalau seorang penulis ya bisa dengan memberikan suatu argumen atau opini melalui tulisan begitu, dan seterusnya. Lalu ada sebuah hadis ya teman-teman, dari hadis Muslim nomor 4831 atau AN nomor 84 ya. Saya bacakan. Hadatsana Yahya bin Ayyub wa Qutaybah bin Sa'id bin Hujr qalu hadatsana Ismail ya'iduna bin Ja'far anil Ala'i an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man da'a ila hudan kana lahu minal akhri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dhalika min ujurihim syai'a wa man da'a ila salatin kana alaihi min ithmi mithlu athini man tabi'ahu la yanqusu dhalika min athamihim syai'a. Artinya apa? Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub dan Qutaybah bin Sa'ad bin Ibnu Hujr. Mereka itu berkata, telah menceritakan kepada kami Ismail, yaitu Ibnu Ja'far dari Al-A'la, dari bapaknya, dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mengajak kepada kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala sebanyak pahala yang diperoleh orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan sebaliknya, barang siapa mengajak kepada kesesatan, maka ia mendapat dosa sebanyak yang diperoleh orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Jadi dari hadis ini kita bisa tahu bahwa apa yang kita perbuat pasti akan menuaikan benih gitu. Jadi misal kita melakukan kebaikan, orang lain meniru kebaikan kita, maka itu akan menjadi amal jariah. Tetapi kebalikannya, ketika kita melakukan dosa, kita melakukan suatu kemungkaran dan orang lain mengikutinya, maka itu termasuk dosa jariah. Gitu teman-teman semuanya. Nah, untuk itu teman-teman semuanya, saya mengajak teman-teman semuanya, kepada sahabat online semuanya, marilah kita tetap berpegang teguh, marilah kita untuk bisa selalu berdakwah begitu. Dimanapun kita berada, kita harus tetap berpegang teguh pada ajaran yang Allah berikan kepada kita semuanya. Terima kasih. Mungkin cuma sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat, semoga itu bisa menjadi pelajaran, semoga itu bisa menjadi suatu amal juga bagi kita semuanya ya, teman-teman semuanya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.